Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, warga Jakarta dan teman-teman yang saya hormati. Sebentar lagi kita akan menunaikan hak pilih dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2024. Sudah berbulan-bulan kita menyimak kampanyenya, mendengar janji, memahami cara berpikir para calon, dan sebagian kita mungkin sudah menentukan pilihan. Seperti juga saya sudah menentukan pilihan. Nah, ini adalah momen yang penting buat masa depan keluarga kita, masa depan masyarakat kita, kampung kita, dan kota kita. Jadi saya ingin ingatkan bahwa hari-hari inilah, hari-hari menjelang pilkada inilah, hari-hari genting. Pada masa seperti ini, kita sering dihadapkan dengan godaan, dengan tekanan, dari cara-cara yang tidak demokratis, seperti politik uang, bantuan sosial bersyarat, atau bahkan ancaman dari mereka yang memegang kewenangan, yang memegang kekuasaan. Kita tahu bahwa kondisi ekonomi sedang sulit, pekerjaan juga sulit, penghidupan juga mungkin sulit. Dan banyak di antara kita yang terus-menerus masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi mari kita ingat bersama, harga diri kita, martabat kita jauh lebih berharga daripada uang atau bantuan sesaat dan bantuan bersyarat. Jangan sampai kita direndahkan dengan menjual suara, apalagi merelakan masa depan. Untuk siapa? Masa depan keluarga, masyarakat, kampung kita, dan Jakarta kita. Dengan cara-cara kotor yang menginjak prinsip-prinsip demokrasi. Jadi pesan saya untuk semua, jaga suara kita, jaga hak kita, jaga lingkungan sekitar kita dari segala macam upaya-upaya yang tidak demokratis. Jika menemukan praktek-praktek semacam itu, maka dokumentasikan. Ambil fotonya, rekam videonya, catat buktinya. Dan laporkan dan buka ke publik. Jangan biarkan hal seperti ini melenggang tanpa perlawanan. Ini adalah penyimpangan. Dan jika ada di antara ibu bapak saudara sekalian yang merasa dipaksa dan terpaksa karena ancaman dan tekanan, tetapkan hati Anda semua untuk tetap memilih sesuai dengan nurani. Hak suara kita adalah kehormatan kita. Jangan biarkan siapapun mengambilnya, apalagi merampasnya. Jakarta telah maju dan akan semakin memberikan kebahagiaan untuk warganya. Karena itu jangan biarkan upaya-upaya kotor menghalangi kemajuan kita. Mari kita tunjukkan bahwa warga Jakarta adalah warga yang bermartabat, warga yang terhormat, warga yang berani, warga yang cerdas, warga yang bermoral, dan sanggup untuk mempertahankan haknya. Terima kasih saudara-saudara sekalian, ibu bapak yang saya hormati, yang saya cintai. Selamat menunaikan hak pilih dengan penuh kebanggaan. Bersama-sama kita bawa Jakarta menuju masa depan yang lebih maju, yang terus berkah, lebih bahagia, dan semakin menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita ngobrol, pertama karena dia Pram itu teman baik saya, udah lama dari tahun 80-an. Lalu kita bahas tentang apa yang bisa diucapkan di dalam politik hari ini supaya Jakarta itu tumbuh dan berhadapan demokrasi yang sesungguhnya tuh. Dan saya menginginkan supaya publik Jakarta mengerti bahwa ada kesulitan untuk meloloskan seorang karena kekuasaan masih memakai aparat. Jadi saya kasih semacam moral support supaya ya jalanin aja kan proses ini kan. Kan semua orang ingin ada kompetisi yang fair, tapi kelihatannya nggak ada kompetisi fair. Jadi saya ingin bantu Pram supaya dimungkinkan dengan cara yang beradab pemilu besok itu tanpa ada intervensi itu. Kita mulai lihat bagaimana gerakan Mulyono itu membatalkan ide tentang demokrasi. Demikian juga Pak Prabowo yang harus secara agak tergesa-gesa membuat surat dukungan terhadap Ridwan Kamil. Buat apa itu? Beliau adalah presiden. Jadi saya ingin Pak Prabowo nanti malam misalnya, Pak Prabowo tampillah di depan televisi, terangkan bahwa ada dinamika politik di negeri ini karena ada pilkada, tetapi ajaklah rakyat supaya memilih berdasarkan hati nurani. Mungkin Pak Prabowo bisa bilang begini, saya Prabowo Subianto, kepala presiden, kepala negara, tahu bahwa ada gejolak di masyarakat, tapi saya ingin
bangsa ini tumbuh dalam peradaban demokrasi yang fair. Dan itu yang harusnya terjadi besok pagi. Kan dengan kalimat pesan itu kan Pak Prabowo mengembalikan kembali citra beliau sebagai statement, sebagai statementshipnya, kenegarawanan beliau itu. Dan saya kira bisa dilakukan tuh. Hanya itu yang memungkinkan orang percaya bahwa pilkada ini bisa dilaksanakan dengan cara yang beradab. Gitu. Bantuan Baru Kikis ini sebagai dukungan atau seperti apa, Bang? Lu nggak bisa rumusin kalimat gue yang tadi ya. Sebagai kawan. Kemarin, gue adalah anak abah yang mengkampanyekan gercos. Tapi sekarang, gue adalah anak abah yang mendukung Mas Pram, Bang Dul. Kenapa kemarin gue gercos? Pertama, karena gue ingin menunjukkan perlawanan gue terhadap kekuasaan Mulyono dan koalisi besarnya. Dan alasan kedua, karena gue pengen menghukum PDIP. Karena kemarin, mereka udah batal mengusung Pak Anies sebagai calon gubernur. Nah, kenapa sekarang gue mendukung Mas Pram, Bang Dul? Pertama, jelas karena Pak Anies memutuskan untuk mendukung mereka. Kedua, karena setelah gue pikir, gercos hanya akan menguntungkan paslonnya Mulyono, yaitu RK Suswono. Dan akan jelas-jelas merugikan paslon Pram, Bang Dul. Karena yang gercos itu kebanyakan adalah anak-anak abah. Sementara pemilih RK Suswono sedikit sekali yang berasal dari anak abah. Jadi artinya apa? Artinya dengan gercos mungkin gue akan menghukum PDIP. Tapi dengan gercos gue pasti akan membantu kemenangan paslonnya Mulyono and the gang. Lo bayangin, gue ngebantuin Mulyono menang. Ogah banget. Kalian udah denger kan pernyataan Hasto Kristianto di acara podcast baru-baru ini. Bahwa yang mengkriminalisasi Pak Anies di Formula E adalah Mulyono. Bahwa yang menggerakkan Partai Coklat untuk meraih keuntungan politik dan kekuasaan pribadi adalah Mulyono. Dan coba kalian pikir lagi deh, bahwa yang dulu kepengen 3 periode adalah Mulyono, sementara PDIP menolak. Kalian pikir juga, bahwa yang diuntungkan dari lolosnya Gibran sebagai Wapres adalah Mulyono, sementara posisi PDIP sama seperti kita, sebagai pihak yang kecewa dan dirugikan. Kalian pikir juga, bahwa kemarin saat keputusan MK nomor 60 tentang penurunan ambang batas pencalonan pilkada keluar, PDIP bersama-sama dengan kita mendukung MK dan bersama-sama melawan DPR yang kong kali kong dengan pemerintah. Kalian pikir juga bahwa kasus KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI terjadi di zamannya Mulyono dan tidak terungkap di zamannya Mulyono sampai dengan sekarang. Jadi kita sebagai anak abah yang rasional, kita harus bisa jernih menilai bahwa kita, kalau kita sampai gercos, apalagi kita sampai mendukung paslon pilkada yang didukung Mulyono, maka artinya kita telah membantu Mulyono dan sekaligus kita menjadi bagian dari gengnya Mulyono. Anak abah harus bisa berpikir jernih bahwa biang keladi dan akar sumber semua masalah sampai dengan hari ini adalah Mulyono. Jadi artinya, jangan sampai kita mengkerdilkan dosa-dosanya Mulyono yang besar untuk membesar-besarkan dosanya PDIP yang sebenarnya lebih sedikit. Ya, PDIP juga punya dosa. Ya, kita anak-anak abah berseberangan dengan PDIP. Tapi kalian pikir bahwa sekarang kita, anak-anak abah, memiliki musuh bersama yang bernama Mulyono and the gang. Jadi jelas kan bahwa kita harus fokus melawan musuh utama yang lebih besar. Jangan malah kita dimanfaatkan oleh Mulyono and the gang yang merupakan akar masalah. Jadi gue harap kalian semua paham. Dan gue harap tanggal 27 November besok, kalian semua tidak akan gercos apalagi memilih paslon yang didukung oleh Mulyono. Karena itu, sama aja dengan kita membunuh anak-anak abah dan mengembangbiakan lawan. Karena itu sama aja dengan kita mengubur Pak Anies hidup-hidup. Kita nggak boleh membiarkan itu. Kita wajib bersatu dan melawan ketidakadilan. Salam semangat antitesa 24. Pilgub DKI menurut gua selesai. Anies sudah turun tangan dan beliau sudah dukung Pramono Anung Rano Karno. Jadi menurut gua selesai dan Pramono akan menang. Buat Pak RK, semangat ya Pak ya. Next bisa dicoba lagi atau nanti ke Jabar lagi aja, baik lagi ya. Gue yakin banget sih udah ini selesai. Soalnya Anies sudah turun tangan,
suara Abah Anies akan langsung berpindah ke Pramono. Semangat.